Hai guys, welcome back to my channel. As you can see, hari ini aku akan bahas tentang perawatan Syngonium bagi pemula. Buat kalian yang sekarang minat banget dengan Syngonium ataupun lagi cari referensi tanaman, maybe dengan nonton video aku, kalian bakalan tahu gimana sih caranya nanam ataupun merawat Syngonium dan pesona Syngonium itu seperti apa. Aku akan berbagi pengalaman aku pribadi gimana cara ngerawat Syngonium, dan akan aku share juga beberapa koleksi aku biar kalian juga punya referensi kalau kalian mau beli Syngonium. So, before that, sebelum aku masuk ke penjelasan, seperti biasa, subscribe dulu channel aku biar aku semakin semangat untuk buat videonya. Dan juga jangan lupa untuk like dan komen, diskusi bareng aku, dan kita bisa saling bertukar informasi biar kita juga saling tahu untuk merawat Syngonium itu seperti apa. Well, hari ini aku akan bahas macam-macam dari segi media tanam, cara penyiraman, dan sebagainya. So, langsung aja kita bahas. Nah guys, pertama aku akan bahas dari segi media tanam. Buat kalian yang udah nonton video aku sebelumnya yang bahas media tanam Syngonium, media tanam Syngonium itu konsepnya dia suka dengan media tanam yang poros guys. Konsep media tanam poros itu adalah media tanam yang nggak padat, tapi dia bisa memberikan ruang untuk bertumbuhnya akar. Biasanya media tanam poros itu dominan lebih ringan guys daripada tanah. Contohnya seperti pasir malang, bisa pasir malang, bisa sekam fermentasi, sekam bakar, ataupun sekam mentah, kokopit, pakis, cacah kayak gitu. Dan lumut juga termasuk media tanam poros. Nah, buat kalian yang mau nanam Syngonium, diperhatikan jangan sampai pakai media tanam yang terlalu basah seperti tanah full atau becek ya. Itu jangan guys, karena itu akan membuat tanaman Syngonium itu busuk atau nanti daunnya bisa gosong juga. So, buat kalian yang punya Syngonium atau baru mulai untuk punya Syngonium, perhatikan untuk media tanamnya, gunakan media tanam poros ya. Dan satu tips buat aku, kalau kalian beli cuttingan atau kalian mau ngating atau potek gitu ya Syngoniumnya, aku saranin kalian untuk pakai media tanam full lumut. Seperti contohnya yang di depan aku ini, aku punya Syngonium neon robusta yang dimana aku pakai full lumut. Buktinya apa? Ini guys, akarnya sampai keluar dong. Kalau kalian bisa lihat, ini akarnya bisa sampai keluar. Contoh bahwa Syngonium untuk yang fresh cutting atau dia masih ada akar anginnya itu cocok banget kalau ditaruh di lumut. Karena menurut aku lumut bisa menjaga kelembapan, jadi bisa merangsang akar jauh lebih cepat daripada pakai tanah ataupun media yang lain seperti itu. Aku pun juga ada beberapa Syngonium cuttingan yang dimana sedaun-sedaun gini semuanya aku pakai full lumut dan hasilnya juga cukup memuaskan. Nah, nanti kalau dia udah tumbuh tunas, kemudian akarnya udah kuat, baru bisa dipindahkan ke media tanam campur atau media tanam lain seperti sekam bakar, sekam mentah, seperti itu guys. Nah guys, sekarang aku akan bahas dari segi penyiraman. Buat kalian yang punya Syngonium, please ya, jangan terlalu rajin untuk nyiram loh. Karena apa? Ketika Syngonium itu overwater, itu ada dua efeknya. Pertama, bisa lonyet akar atau akar membusuk. Yang kedua, bisa gosong loh, apalagi jenis Syngonium variegata ataupun jenis Syngonium yang motifnya warna-warni gitu ya, itu malah rentan banget untuk gosong. Contohnya nih, aku punya Syngonium yellow variegata atau aurea yang bisa kalian lihat di pucuknya sini, pucuk daunnya itu ada spot kering gitu, yang dimana itu adalah efek overwater, bukan karena kepanasan. So that's why buat kalian yang punya Syngonium itu jangan terlalu rajin guys malah nyiramnya. Kalau untuk aku pribadi, tipsnya adalah untuk nyiramnya kalian bisa cek media tanamnya dan jangan terlena di atasnya. Kalau atasnya kering, belum tentu dalamnya ini juga kering guys. Tapi kalian bisa cek pakai tangan atau lidi, kalian masukkan ke dalam dan rasakan apakah masih ada kelembapan atau ada airnya. Kalau ada airnya, maka pertahankan, jangan disiram dulu. Tapi kalau kalian ngerasa kering dan ketika kalian pakai lidi itu juga nggak ada airnya yang nempel, maka bisa kalian siram. Kalau buat aku pribadi, penyiraman yang tepat untuk media tanam poros itu adalah seminggu 2 kali. Itu pun juga disesuaikan dulu dengan media tanamnya guys. Jadi jangan sampai overwater ya, karena kalau overwater itu bisa menyebabkan gosong, lonyot, ataupun daunnya bisa mengeriting juga. So that's why hati-hati dan juga jangan terlalu rajin untuk nyiram. Nyiramnya santai-santai aja, karena Syngonium juga suka media tanam yang semi-semi lembab tapi nggak basah.
Nah, sekarang kita bahas dari intensitas cahaya atau penempatan Syngonium. Buat kalian yang punya Syngonium, menurut aku Syngonium itu harus ditempatkan di tempat yang teduh tapi terkena sinar matahari pagi ya guys. Teduh bukan berarti nggak ada sinar matahari ya. Jangan sampai kayak ruangan yang ya kedap cahaya kemudian nggak dapat sinar matahari sama sekali, ya itu malah proses fotosintesisnya terganggu ataupun motifnya jadi nggak maksimal. Jadi kalau aku pribadi ditempatin di teras itu boleh, ditempatin di balkon juga boleh. Pokoknya dapat sinar matahari pagi guys. Kalau sinar matahari pagi bagusnya itu aku jam 7 sampai jam 9. Lebih dari itu di daerahku Jombang itu cukup panas ya. Jadi ya aku teduhkan lagi kayak gitu. Nah, kenapa sih sinar matahari itu penting banget buat Syngonium? Karena sinar matahari itu bisa mempengaruhi intensitas motif yang akan keluar. Aku ada Syngonium Mojito yang menurut aku lagi durhaka ya, karena motifnya nggak keluar secara maksimal. Ini jatuhnya kayak hijau gitu guys. Kalau kalian lihat motifnya itu ada tapi tipis banget, dan ini adalah efek dimana Syngonium Mojito ini tuh kurang sinar matahari pagi kayak gitu. Nah, aku pun juga sekarang lagi rajin-rajinnya untuk mengecek apakah Syngoniumku itu termasuk dapat cahaya matahari yang maksimal. Kalau kalian nggak dapet ataupun lagi mendung nih pagi gitu, at least di sore hari itu juga harus dapet sinar matahari juga, karena sinar matahari sore itu juga bagus karena nggak terlalu panas. So that's why itu bisa ngebantu Syngoniumnya untuk berfotosintesis dan menghasilkan motif yang bagus di tunas barunya kayak gitu. Dan kalau kalian bisa lihat, ini ada dua lagi ya, aku kasih contoh di Syngonium Yellow Variegata aku. Yang daun ini, daun yang aku pegang ini bisa half moon banget, bagus banget. Tapi sedangkan yang satunya, tunas barunya itu nggak ada motifnya sama sekali kayak gitu. Nah, ini juga bisa jadi efek kurang dari sinar matahari ya. Jadi makanya motifnya nggak terlalu maksimal keluarnya. So that's why buat kalian yang punya Syngonium, rajin-rajin berjemur bareng dengan Syngonium kalian biar dapat motif daun yang maksimal. Nah guys, sekian videonya. Mungkin untuk closing aku mau ngasih tahu kalian bahwa setiap daerah, setiap wilayah itu pasti punya geografis yang berbeda-beda. Ya kan, mungkin dari suhunya berbeda, kemudian tingkat kelembapan juga beda kayak gitu. Maka untuk media tanam juga harus pinter-pinteran kita cari alternatif. Bukan berarti media tanam yang aku sampaikan itu juga bisa menjadi apa ya, paten gitu loh guys, kalau harus gini gitu. Enggak gitu guys. Menurut aku setiap daerah punya tipe-tipe udara, tipe-tipe cuaca yang beda-beda, itu pun juga akan mempengaruhi media tanam. So that's why saling belajar aja. Buat kalian yang punya Syngonium ya sering-sering bongkar pasang itu juga nggak apa-apa. Aku pun juga sering banget bongkar pasang dan percobaan gitu untuk media tanam, karena ya itu juga part of learning buat aku untuk belajar lebih lanjut. Juga buat kalian yang punya jenis-jenis Syngonium Variegata, menurut aku itu harus sabar-sabar ya gitu, karena kadang Syngonium itu durhaka gitu loh guys, kurang mengeluarkan menornya atau motifnya itu juga sering kayak gitu. Dan ini adalah contoh Syngonium yang lagi aku suka banget, karena dia adalah Syngonium pertama aku beli 75.000, itu 2 daun, dan sekarang dia udah 6 daun. Dan yang aku suka adalah di setiap daunnya dia udah keluar motif guys, jadi konsisten, itu yang aku suka ya. Ini langka sih guys, apalagi Syngonium Variegata itu kalau dia rewel, aduh biasanya tuh daunnya keluarnya full hijau gitu guys, nggak ada putih-putihnya sama sekali. Tapi untuk Syngoniumku ini dia bisa ngeluarin full motif yang di setiap daunnya ada gitu. So that's why aku suka banget sama Syngonium ini. So I think that's all my video. Buat kalian yang pecinta Syngonium ataupun baru mulai untuk suka Syngonium, semangat. Semoga video ini bermanfaat dan bisa ngasih referensi buat kalian. So that's why that's all my video, and have a nice day everyone.